Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu bersama saya Muhammad Hazlan Syah, calon guru penggerak Angkatan 6 Provinsi Kepulauan Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif. Dalam konten ini saya akan memberikan 2 ilustrasi kasus yang akan diselesaikan dengan metode atau model segitiga restitusi. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi merupakan proses menciptakan murid pada kondisi tertentu untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali dengan karakter yang kuat. Segitiga restitusi merupakan proses restitusi dengan 3 tahapan, yang pada tahapannya berdasarkan prinsip penting dari 3 kontrol, yaitu validasi tindakan, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Bentuk-bentuk kalimat tanya pada tahapan validasi tindakan seperti kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian pada tahap kedua menanyakan keyakinan, contoh kalimat yang kita ucapkan adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau contoh lainnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Pada tahapan menstabilkan identitas, contoh kalimat tanyanya atau kalimat yang bisa kita ucapkan seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau contoh kalimat lainnya adalah kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ilustrasi kasus pertama, seragam hari Jumat. Umam adalah siswa kelas 92. Pada tahun sebelumnya, Umam adalah seorang ketua OSIS di SMP Negeri 3 Singkep Barat. Selama ini, Umam selalu mengikuti kebijakan sekolah dan selalu berpakaian yang rapi. Pagi Jumat selepas membaca surah Yasin rutin di musola, Pak Hazlan melihat Umam tidak menggunakan songket. Tentu saja hal ini di luar kebiasaan, sehingga Pak Hazlan melalui guru piket memanggil Umam untuk menyelesaikan hal ini. Misi Pak, tadi kata guru piket Bapak manggil saya. Ada apa ya Pak? Nah, tahu tak kira-kira kesalahan awak hari ini? Tak tahu Pak. Tak tahu. Nah, coba Umam perhatikan pakaian antara pakaian Umam dan pakaian Bapak. Kira-kira ada enggak perbedaannya? Ada Pak. Tengok dulu. Wah. Ada? Ada Pak. Nah, apa tuh? Kain songket. Kain soket. Sebenarnya bukan masalah kain songket, cuman Bapak lihat sebelum ini Umam itu tidak pernah melakukan hal ini gitu, tidak mengikuti kebijakan sekolah. Tadi juga kalau kesalahan tidak menggunakan kain songket, banyak teman-teman kamu juga tadi sudah dipanggil guru piket dan lain sebagainya. Cuman untuk Umam, Bapak kan baru pertama kali ngelihat kamu, Umam tidak mengikuti aturan sekolah. Jadi Bapak ingin tahulah kenapa kira-kira Umam hari ini tidak mengikuti kebijakan sekolah. Coba ceritakan. Tadi saya kan pergi dari rumah sambil ngantar adik saya. Terlalu terburu-buru Pak. Jadi saya lalai dan lupa menggunakan kain songket. Lupa menggunakan kain songket. Yalah, berarti Umam dah tahu
Bapak dah tahu kesalahan Umam. Alasannya itu buru-buru Iya, Pak. Nah, kira-kira ada enggak kesepakatan kelas kita yang hari ini Umam tidak tepati atau Umam langgar lah? Kira-kira ada enggak kesepakatan kelas kita yang Umam langgar? Ada, Pak, tentang peraturan dan ketertiban tentang pakaian sekolah, Berarti tentang mengikuti peraturan sekolah. itu kan sudah menjadi kebijakan kelas kita kan. Berarti kan Umam dah tahu kesalahan Umam apa, kemudian kesepakatan yang telah Umam langgar itu apa. Kemudian Bapak ingin bertanya nih, bagaimana cara Umam untuk memperbaiki hal yang Umam lakukan hari ini? Bagaimana kira-kira langkah yang akan Umam lakukan ke depan agar lebih baik? Coba ceritakan. Saya akan berusaha untuk tidak lalai lagi tentang mengikuti peraturan berpakaian sekolah yang telah ditetapkan. Dan saya Jangan tahu apa. Kira-kira apa lagi? Tadi udah bilang Umam tadi tak melanggar lagi. Kemudian apa lagi? Tadi Umam kenapa sampai tak menggunakan tuh? terlalu terburu-buru Dan lalai. jadi kira-kira apa yang akan Umam lakukan ke depan nanti? Saya tak akan lalai lagi, Pak, tentang peraturan sekolah. Dan saya akan tetap menggunakan pakaian sekolah yang telah ditetapkan. Jadi komitmen yang telah Umam lakukan itu Bapak harap benar-benar dari hati Umam. Kemudian ke depan akan Umam selalu ingat dan Umam lakukan, ya. Semoga ke depan Umam tidak melakukan kesalahan lagi. Ingat, jangan sampai buru-buru. Selain buru-buru itu tidak sampai kita lupa dengan tugas dan kewajiban, juga buru-buru itu berbahaya. Naik kendaraan itu sangat berbahaya. Jadi semoga Umam dapat menjalankan itu. Nah, sekarang silahkan Umam masuk ke kelas lagi. Oke, silakan. Siap. Yuk. Ilustrasi kasus kedua. Pelajaran seni budaya. Yulita salah satu murid yang berprestasi di kelas 92. Pada ujian kenaikan kelas yang lalu, Yulita masuk dalam 3 besar nilai terbaik di kelas. Sekarang nilai hariannya pun baik. Hari ini Bu Linda, guru seni budaya, melaporkan ke Pak Hazlan bahwa Yulita tidak membawa tugas yang diberikan oleh Bu Linda pada hari sebelumnya. Tentu saja hal ini menarik untuk diselesaikan, karena selama ini Yulita belum pernah melakukan hal ini. Pak Hazlan pun memanggil Yulita untuk menemui Pak Hazlan di Labortik guna menanyakan hal tersebut. Waalaikumsalam. Duduk Yulita. Ada apa tadi? Saya dapat laporan dari Bu Linda. Bu Linda bilang kita tidak melakukan tugas. Masalah mengumpulkan tugas itu sebenarnya hal yang biasa lah kalau dilakukan orang lain. Kesalahan itu sudah sering dilakukan. Manusia itu kan tidak yang sempurna kan. Cuman kalau untuk Yulita ini agak heran karena selama ini kan Yulita tidak pernah melakukan. Kita berprestasi dalam belajar. Untuk kali ini kenapa tidak melakukan tugas? Nah, coba ceritakan ke Bapak, kenapa Yulita tidak melakukan tugas? Kemarin saya baca novel, novelnya itu seru, jadi saya lupa untuk saya Kita jelaskan membaca novel sampai malam. Jadi kalau menurut kita ya, yang kita lakukan itu tidak melakukan tugas itu ada tidak
jalankan atau yang Yulita lakukan? Kira-kira ada nggak? Apa itu? Melakukan tugas yang menurutmu. Tidak mengikuti dalam hal menunjukkan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, kita sudah tahu apa maksudnya, dan kita pun sudah paham bahwa kesepakatan kita itu ada yang kita. Nah, jadi karena ini bukan hal yang sering kita lakukan, namun ini kan suatu hal yang kurang baik ya. Jadi Bapak Ibu tanya kira-kira apa yang akan kita lakukan ke depan untuk memperbaiki hal ini. Coba ceritakan apa yang akan kita lakukan. Saya tak akan mengacung kebenaran. Saya akan belajar bikin tugas. Kita tak mau membaca novel lagi, kita tak mau membaca atau membaca tapi tak mempelat malam. Membaca tapi tak mempelat malam. Nah, jadi kita paham kan apa yang kita itu tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Sehingga nanti kita harus memperbaikinya dengan cara apa? Tidak lagi. Kemudian yang harus dilakukan lagi adalah belajar dan Mengerjakan. oke. Jadi Bapak berharap kita mengatakan itu dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga nanti kita dapat melakukan itu mengerjakan tugas, kemudian kewajiban ya. Sekarang sedangkan kita kembali ke kelas untuk melanjutkan pelajaran. Terima kasih kerja di sini. Nah, yang tadi harus dilakukan ya. Silakan. Terima kasih ya. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.